Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz Power Breakfast, di mana di segmen ini kami akan menyampaikan sejumlah informasi terupdate dari pasar modal. Betul sekali. Saham Gojek, Tokopedia atau GoTo ini masuk 3 indeks sekaligus, yaitu indeks IDX 30, LQ45 dan juga IDX 80 lewat jalur cepat oleh Bursa Efek Indonesia. Dan indeks harga saham gabungan atau IHSG sepanjang tahun berjalan hingga akhir Mei melonjak sekitar 8,62%. Dan dua faktor yang dinilai jadi penopang utama pemirsa adalah kenaikan dari harga komoditas dan juga masuknya investor asing ke pasar dalam jumlah yang cukup besar. Kami rangkum informasi selengkapnya dalam News Headlines Market Buzz berikut ini. Inflasi Mei 2022 capai 0,4%, rupiah ditutup perkasa Rp14.480 pada perdagangan Kamis kemarin. Rupiah menguat 0,37% atau 54 poin ke Rp14.480 per dolar Amerika Serikat. Bersama dengan rupiah, Yuan China menguat 0,16%, dolar Hong Kong menguat 0,02%, dan yen Jepang menguat 0,15%. Dari sisi internal, pemerintah memandang prospek pemulihan ekonomi nasional terus menguat. Berkaca pada efek dari periode komoditi boom pada 2011 dan 2012, investasi akan menjadi pendorong pertumbuhan. Adapun sentimen eksternal kali ini adalah investor menunggu laporan pekerjaan Amerika Serikat hari ini termasuk non-farm payrolls. Indeks harga saham gabungan atau IHSG sepanjang tahun berjalan hingga akhir Mei melonjak 8,62%. Dua faktor utama yang dinilai menjadi pemicu kenaikan indeks yaitu kenaikan harga komoditas dan masuknya investor asing ke pasar dalam jumlah cukup besar. Mengutip data RTI, IHSG ditutup pada level 7.148 pada 31 Mei 2022. Posisi tersebut menunjukkan penguatan sebesar 8,62% dibanding penutupan 30 Desember 2021 yang mencapai 6.581. Beralih ke emiten, PT GoTo, Gojek, Tokopedia, Tbk atau GoTo masuk ke dalam 3 indeks sekaligus via jalur cepat atau fast entry oleh Bursa Efek Indonesia. Tak tanggung-tanggung, GoTo masuk ke dalam jajaran IDX 30, LQ45 dan IDX 80. GoTo mampu menyingkirkan posisi saham PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT di IDX 30 dan indeks LQ45. Sementara di IDX 80, GoTo menggeser posisi PT Buyung Putra Sembada Tbk atau HOKI. Bursa Efek Indonesia memiliki 3 kriteria agar suatu emiten bisa memperoleh tiket fast entry, yaitu emiten tersebut minimal telah tercatat selama 20 hari bursa. Kedua, emiten mempunyai kapitalisasi pasar free float minimal di peringkat 5 atau 2% dari total kapitalisasi pasar free float indeks di IDX 30. Ketiga, memenuhi kriteria dan proses seleksi indeks di IDX 30 yang ditentukan Bursa Efek Indonesia. Adapun GoTo tercatat memiliki kapitalisasi pasar atau market cap sebesar Rp360 triliun dan menjadi urutan kelima sebagai saham dengan kapitalisasi jumbo di Bursa Efek Indonesia. Dengan market cap tersebut, GoTo bisa memberikan kontribusi pada pergerakan indeks harga saham gabungan. Dari emiten farmasi, selama 3 bulan pertama tahun ini, PT Kimia Farma Persero Tbk atau KF membukukan laba bersih senilai Rp5,77 miliar atau menurun sebesar 66,63% secara tahunan. Berdasarkan laporan keuangan KF yang dikutip Kamis kemarin, jumlah penjualan bersih emiten farmasi BUMN ini tercatat senilai Rp2,26 triliun atau menurun sebesar 1,74% secara tahunan. Sedangkan beban pokok penjualan di kuartal 1 2022 tercatat Rp1,51 triliun atau meningkat 2,72% secara tahunan. Dan pemirsa, berikut rangkuman News Headlines Market Buzz pagi ini. Oke pemirsa, itu dia rangkuman news headlines pada pagi hari ini, dan kami ajak Anda juga untuk menyimak review penutupan dari IHSG di awal Juni kemarin atau Kamis 2 Juni pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan ditutup stagnan seperti level yang bisa Anda cermati di layar televisi Anda.
Ini adalah level terkait dengan penutupan IHSG di 7.148. Ya, kita beralih ke bursa Eropa. Bursa saham Eropa menghijau. Di Jerman indeks DAX melesat 1,01% menjadi 14.485. Sesi Prancis melonjak 1,27% menjadi 6.500. Sedangkan FTSE 100 ataupun 100 Inggris libur 2 hari, Kamis dan Jumat. Dan untuk perayaan Queen's Platinum Jubilee. Kemudian untuk Amerika Serikat, pemirsa, Wall Street akhiri kejatuhan 2 sesi beruntun di mana Dow Jones Industrial Average melonjak 1,33% menjadi 33.248. Indeks S&P 500 melesat 1,84% menjadi 4.176. Sedangkan Nasdaq Composite Index naik 2,69% ke 12.316. Ya, Nikkei Jepang dibuka menguat 0,92% ke level 27.664,83. Kospi Korsel dibuka menguat 0,78% di level 2.679,79. STI ditutup melemah 0,53% menjadi 2.226, maksud kami 3.226,72, dan Hang Seng Hong Kong juga ditutup melemah 1% di level 21.082,13. Dari komoditas, pemirsa, untuk minyak kategori WTI menguat 0,16% di level 117,06 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah 0,83% di level 28.157 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat 0,23% di level 1.875,75 dolar Amerika per troy ounce. Kita juga akan menyimak bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia berikut ini. Rupiah terhadap dolar Amerika berada di level 14.163, kemudian terhadap euro di 15.718, terhadap pound sterling di level 18.383, dan terhadap yen Jepang di level 112,51. Oke, demikian review dari pergerakan komoditas dan juga sejumlah bursa global, pemirsa. Dan hari ini rencananya akan dividen tunai dari Antam, PTBA, dan juga TINS. Beberapa emiten yang memang membagikan dividen dalam porsi yang besar, Wiki, ya. Kira-kira dampaknya ke market akan seperti apa? Nanti akan kita ulas, pemirsa, di segmen selanjutnya. Kami segera kembali.